Udah capek jualan online, kerja keras tapi nggak kaya-kaya, apa nih yang salah? Gue yakin sampai sekarang masih banyak seller, atau bahkan mungkin affiliate ya, teman-teman affiliate juga ngerasa nih kan kayak, gue udah kerja banyak loh, gue bikin konten banyak, gue udah nge-live, apalagi kalau seller nih, udah bikin barang, nyiapin order, balesin chat, udah ngurusin iklan sendiri, bener nggak? Mantengin semuanya, packing, ribut sama ekspedisi gara-gara nggak telat ngirim atau nggak di scan bener nggak? Capeknya udah, kayaknya belum. Ada apa nih yang salah nih, bener nggak? Nah, buat lo yang ngalamin ini, gue jujur ya, gue cerita gue pernah ngalamin. Gue pernah di posisi lo gitu kan, dan gue nemuin sih gimana solusinya, dan ini mau gue bagiin ke lo. Jadi gimana caranya biar lo kerja keras tuh jangan kerjanya doang gitu kan, kita pengen dapat kayaknya, bener gak? Gimana caranya, ini kita bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, jadi gini, kalau udah kerja keras, capeknya udah, kayaknya belum, gue cuma bilang satu kata, lo percaya sama gue, lo lagi capek di lahan yang salah. Kenapa gue bilang lu lagi capek di lahan yang salah? Karena kalau lahan yang bener, gitu ya, sebego-begonya lu, sebodoh-bodohnya lu, tetap pasti ada untungnya. Pasti bakal ada hasilnya. Ketika gue ngomong gini, pasti ada yang ngerasa gini, oh berarti kalau gitu platform yang gue ikutin salah nih. Apa di Shopee rugi, di TikTok rugi. Kalau lu ngomong kayak gitu, ini bukan platformnya. Tapi pemilihan lahan lu jualannya yang salah. Maksud gue gimana lahan tuh? Nih, gue cerita ya. Kemarin, kalau merhatiin gue sempat bahas kayak gue bawa kreator ke China. Kreator yang gue bawa ini semi-semi seleb. Ya. Ada satu orang yang memang udah dia tuh ngafiliat, punya omsetnya bagus. Ada gue tuh bawa 6 ya. Ada 3 orang. Dia tuh apa ya? Bisa dibilang semi seleb lah. Kenapa gue bilang semi seleb? Semi seleb itu pernah jadi seleb, pernah masuk di TV, pernah viral banget, pernah terkenal, tapi maksudnya kayak eranya memang udah agak lewat gitu loh. Dan mereka sekarang lagi fokus di affiliate gitu kan. Tapi kalau ditanya, masih terkenal nggak ya? Lumayan. Butuh duit nggak? Nggak. Ini orang-orang yang gue tahu dan gue juga kaget kayak, anjir, nih lu nge-affiliate ngapain sih? Ini kayaknya lu lagi cuma cari kesibukan doang nih, karena gue tahu lu kaya banget anjir basicnya. Gitu ya. Oke, 3 orang seperti itu. 1 orang itu adalah influencer yang baru mau mencoba ke sini. Jadi kalau ini bukan seleb, ini bukan. 1 lagi, 1 kreator baru yang rising star yang kayaknya bakal jadi oke, gitu ya. Ini adalah komposisi tim yang gue bawa. Apakah mereka semua udah nge-live dan punya GMV besar? No. Dari 6 yang udah punya menghasilkan itu cuma 2. Jadi 4 itu kayak ya udahlah biasa aja, gitu ya. 2 lumayan, 2 lagi malah bisa dibilang agak pemula. Nah, kita main live stream selama 8 hari dan semua ternyata punya omset di atas 300 juta dalam 8 hari. Artinya hasil kita dapat nih. Padahal kalau pas lagi prosesnya, itu cewek-cewek banyak yang sampai nangis guys. Bukan ditekan sih, karena aduh kok gue nggak laku ya, sedih banget gitu kan. Apalagi kalau orang yang misalnya ngerasa kayak gue tuh pernah terkenal kayak, ini gue salah apanya nih gitu kan. Kok orang-orang gak suka sama gue lagi, pada nggak support sih, pada nggak beli sih, gitu lah kurang lebihnya. Oke, nah kenapa kayak gitu? Karena gini, di sini kita nemuin kayak kalau misalnya di e-commerce, lahan itu adalah produk. Produk yang lu jual tepat nggak? Ketika produk yang lu jual nggak tepat, susah. Ketika lu ketemu produk yang tepat, yang beberapa kali gue temuin di sini, itu begitu teman-teman itu kreator pada nge-live ya, langsung kayak 2 jam pertama ketemu 100 juta. 2 jam pertama doang. Kenapa? Produk. Lahannya tepat nggak? Kalau lu salah lahan. Kalau gitu gimana lahan yang tepat kok? Pasti ada yang nanya gitu. Lu pernah nggak riset? Jujur deh. Sok, ayo. Ngaku sama gue. Lu pernah nggak riset? Lu jual ini kenapa? Gue banyak banget ketemu seller yang kalau ditanya kenapa, gue udah turun-temurun. Turun-temurun artinya yang ngereset itu kakek buyut lu. Di zamannya laku. Gimana kalau sekarang udah kagak laku lagi? Apa kalau pernah ngeriset atau lu cuma meneruskan? Nah, itu poin. Bener kan? Ada juga yang, ya udah sih, karena gue kebetulan adanya ini aja, gue cuma punya supplier ini. Ya, lu jadi sales cuma gara-gara ada barang doang. Itu mah lu juga yang repot. Bener ya? Lahan, itu nentuin. Produk, itu nentuin. Kalau produk yang lu jual salah, lahan lu nggak tepat. Industrinya salah gitu loh. Lagi banyak kan orang yang beli itu. Jangan-jangan barang yang lu beli memang nggak oke gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lu jualan bisa ada laku, tapi marginnya terlalu tipis.
atau hampir nggak ada. Sebenarnya bukan tipis-tipis banget sih, tapi kalau dihajar ya lu tau lah ya, biaya admin kan kayak langsung push, tambah budget iklan, tambah segala macam, 30% hilang, hancur lebur gitu kan. Ditambah lu ngerasa gue mau bersaing sama pasar lain, dan persaingnya sama mana, brand dari China. Udah, ini pengalaman karena gue kemarin ke China ya, terus gitu gue ngeliat yang jualan segala macam. Gue bukan ngebelain mereka, jujur gue bukan ngebelain mereka sama sekali. Tapi kalau misalnya gue mau jualan, gue nggak berani nantang head to head barang dari China. Kenapa? Ini gue kasih tahu ke lu ya, beberapa hal yang bikin kenapa di situ tuh kayak mending jangan ditantang deh. Satu, mereka tuh kayak punya duit tidak terbatas karena ternyata gue nanya ya, regulasi negaranya kalau lu bunga pinjaman buat bisnis itu cuma 1% cuy. Di kita lu modal ke bank udah mahal ya, jadi kayak duit mereka tidak terbatas 1%. Anjir, bonus 1% memberani lah duitnya, bener nggak? Ini yang pertama. Yang kedua, jam kerja di mereka itu banyak perusahaan dari 9 ke 9 atau 10 ke 10, 12 jam. Terus orang kerja di sana itu, oh gajinya gede-gede kok. Enggak, lu cek di Google, UMR Beijing aja itu cuma 5, sekian. Nah lu ngerasa nggak bakal lebih mahal Jakarta? Dan jangan salah, jam kerja mereka 9 ke 9, 10 ke 10, kagak komplain. Terus 10 ke 10-nya itu bukan kayak orang Indo. Orang Indo tuh gimana? Begitu istirahat, pengennya diam 1,5 jam, ngobrolnya banyak, kerjanya dikit. Gue lihat langsung di kantor ByteDance, orang lagi makan, gue lagi makan di situ, ya. Gue belum kelar makannya, ada yang datang. Gue lagi makan duluan nih, ada yang datang ambil makan, dia makan, gue belum kelar, dia udah kelar duluan, udah lagi ke kantor kerja lagi. Gue langsung kayak ngerasa, anjir, lu orang apa robot sih? Jadi kayak mereka tuh lebih efektif gitu loh. Pengiriman mereka murah, bener nggak? Udah gitu katanya masih ada subsidi kalau mereka ekspor. Tuh kan, jadi kayak jangan dilawan deh. Kalau gitu gimana kok kalau gue jual barangnya sama? Lu harus menjual dengan keunikan yang berbeda. Jangan ngejual kayak gini. Mereka ngejual murah, lu jual murah juga. Ya lu jangan gitulah, itu bingung namanya. Kalau lu udah nggak bisa bersaing di harga, lu bersainglah di value. Bikinlah cerita yang lebih bagus. Kan lu tinggal di Indonesia, lu tahu ceritanya orang Indonesia, lu bisa bikin cerita yang lebih relate daripada orang yang di sana, bener? Kalau lu udah tinggal di Indo terus lu nggak bisa bikin cerita yang lebih relate, lu nggak bisa bikin apa, itu lu yang salah berarti, oke? Nah itu yang kedua. Jadi lu rame, margin tipis. Yang berikutnya adalah lu nggak punya sistem. Nah kalau nggak punya sistem, ini juga repot. Karena kenapa? Ngandalin diri lu sendiri. Paling capek kalau kerja udah kalau cuma sendirian. Berat. Lu harus bikin sistem supaya lu bikin super team, bukan jadi Superman. Karena kalau lu Superman, aduh capek deh. Beneran. Carilah super team yang bakal bantu lu, bisnis lu lebih berkembang. Nah, dan biasanya yang bikin ngerasa susah adalah lu udah tahu lu salah. Ya kan, mungkin kalian ngalamin, kayaknya gue salah deh. Tapi kalian takut berhenti dan ganti arah. Gara-gara kalau gue pindah jadi lebih buruk gimana? Gue bukan nyuruh lu kayak, oh kalau gitu tutup bisnis lu terus langsung rubah. Enggak. Lu kenapa nggak mencoba sambil jalan dilihat gitu loh. Karena kalau lu salah arah, lu salah margin, lu salah sistem, lu terusin bablas. Dan biasanya lu nggak punya strategic partner. Nah, strategic partner inilah yang penting. Strategic partner itu buat apa sih? Sekarang gini deh, lu bayangin, lu adalah seorang pemain sepak bola superstar. Sehebat apapun lu, mau lebih hebat dari Ronaldo dan Messi sekalipun, kalau lu nggak punya pelatih, lu main sendiri, lu nggak akan pernah tahu di mana salahnya. Lu nggak akan pernah tahu di mana kurangnya. Maka dari itu, mungkin lu butuh strategic partner buat ngasih insight, buat ngasih masukan-masukan. Makanya gue bikin satu program namanya Konsultan Ordal. Di situ kita udah nyiapin tim konsultan buat ngebedahin, buat ngeliatin, buat mencari di mana kurangnya, buat mencari di mana missnya. Kurang dan missnya itulah yang kita bakal benahin supaya bisnis kalian jadinya lebih bagus. Bisnis kalian jadi lebih bagus, bisnis kalian bisa lebih berkembang, itu ketika ada orang yang ngebantu mengarahkan. Nah, jadi kalau lo yang misalnya butuh strategic partner, lo bisa kerja sama kita biar kita yang bantuin, liatin miss lo di mana, kurang lo di mana, apa yang perlu dibenahin, apa yang bisa dilakuin, dan ketika di situ biasanya bisnis itu bisa lebih berkembang. Nah, satu program Ordal itu rata-rata tuh satu proyeknya 3-6 bulan. Dan 80% klien, karena setiap klien yang masuk kita langsung bikinin goal settingan. 80% klien yang kerja sama kita itu goalnya achieve. Jadi buat lo yang mau, cobain deh, lo kerja sama kita biar kita jadi strategic partner lo. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Gue nggak ngerti kenapa, tapi kalau gue perhatiin makin kesini makin banyak banget seller-seller yang repeat ordernya itu turun terus. Tahu nggak dari mana gue ngehnya? Karena gini, ketika kan kita lagi banyak ngolah data ya.
Di MEA itu kita lagi banyak ngolah data, semua klien-klien yang kita kerja sama, kita lagi bikin platform buat data analisisnya. Jadi mereka tahu harus ngapain. Nah, ketika kita lagi ngolah data-data tersebut, gitu, kita nemu ada beberapa poin di mana banyak yang kan kalau di Shopee itu kelihatan ya, maksud gua kelihatan tuh gimana? Contoh gini, lo tau gak sih di Shopee ngasih tahu kalau pembeli lu tuh pembeli lamanya berapa persen, pembeli barunya berapa persen? Ya kan? Nah, kesini kita jadi nggak gitu, kok makin banyak seller-seller yang pembelinya tuh banyaknya pembeli baru semua. Gitu, artinya pembeli lamanya turun. Nah, ada masalah apa nih? Karena gini, kalau gua merasa kalau pembeli lama gua dikit, gua panik loh. Karena apa? Artinya bisnis gua itu lagi nggak sehat dan bakal beresiko. Justru yang bagus itu adalah bisnis itu harus pembeli lamanya tuh harus rutin gitu, karena itu yang bakal bikin sehat. Bener nggak? Nah, gue pengen tahu apa kalian ngalamin itu semua. Coba lo kasih tahu gue. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya biar pembeli kalian tetap beli dan apa yang bikin kalau pembeli kalian tuh nggak beli-beli lagi. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yang pertama, apa sih yang bikin pembeli lu tuh nggak beli lagi? Nah, ini yang paling, maksudnya gini loh. Kita banyak nganalisa banyak hal kan, karena suka ngeliat, oh ini kayak gini, kayak gitu. Tapi kadang kita lupa satu hal paling penting. Hal paling penting tersebut adalah apakah produk lo itu bikin konsumen ngerasa wow, atau produk lo tuh begitu datang, ya begini doang, mahal lagi anjir, udah, ngerti nggak poin gue? Ya kan, produk yang orang ngerasa wow itu tuh bikin orang senang, excited, terus gue senang pakai, gue nggak sabar, gue pengen pakai terus. Tapi kalau produknya cuman, begini doang, bakal beli lagi gak? Kecuali kalau memang misalnya lu jual sesuatu barang yang memang itu nggak ada repeat ordernya, ya memang satu kali doang, ya udah itu nggak masalah. Contoh, gue pernah ketemu satu kreator unik yang pernah viral parah di TikTok, mungkin kalian tahu Kavani yang jual kain kafan. Nah, produk dia gue tahu kagak ada repeat ordernya, karena lu pakai sekali udah lu nggak mungkin beli lagi, karena setelah itu lu artinya lu udah nggak ada, ya kan, nggak mungkin beli dua gitu kan. Jadi ya memang cuma sekali aja gitu. Itu memang ini mau experience bagus apapun memang produk sekali. Tapi kalau produk lu bukan itu, ada nggak wow-nya? Jangan-jangan orang tuh beli atau gini, orang tuh beli kalian cuma gara-gara kepepet sekali dan nggak mau beli lagi. Contoh, gue pernah ngalamin pribadi ya. Gue ke luar kota, gue ke Jakarta, udah pergi jauh-jauh karena buru-buru. Gue bawa koper, tapi koper gue nggak bawa baju. Contoh cuma 1-2 hari doang sih. Akhirnya gue beli, maksud gue nggak bawa kaos sama sekali. Jadi akhirnya gue beli kaos, beli di Shopee yang instan, gitu kan. Tapi waktu itu bini gue nyari yang cewek kan, yang penting murah, kayaknya bagus. Sementara doang, dan begitu datang, gue langsung kayak, oke, ini murah. Tapi gue langsung kayak, ini jelek. Apakah gue bakal beli lagi tokonya? Tidak. Dan ya udah gitu kan, memang sekali pakai doang, karena experience-nya buat gue bener-bener nggak ada experience, gue nggak suka, gue jelek. Dan rata-rata ya banyak seller cuma fokus ngasih barang doang, bener nggak? Bikin murah, nggak bikin experience berkelanjutan, nggak ada follow up, nggak ada ngontak lagi, ya kan? Dan itu adalah ya mayoritas seller itu kayak gitu. Jadi ini lo harus ngerti, menurut gue ya, hal pertama yang lo harus lakuin adalah jangan sampai lo dibeli itu sekali, karena kalau lo dibeli sekali rugi besar. Kenapa rugi besar? Karena ternyata biaya untuk lo mendapatkan order lagi, repeat order, itu 5 kali lebih murah daripada lo pembeli baru. Jadi pembeli baru tuh datanya butuh duit lebih banyak 5 kali. Jadi kalau lo ngerasa, kenapa gue boncos terus, gue mau nanya, lo RO lo tinggi nggak? Enggak, ya itu begonya lo. Gue sendiri kayak di bisnis gue punya standar, kita punya RO sekian, repeat order sekian, gitu kan. Nah, gue nggak akan spill ya berapa angkanya, tapi sudah gue sekian, dan kita bekerja keras buat mencapai RO tersebut. Jadi kalau ada yang kurang nih, ada yang apa nih, kita survei terus, kita pengen tahu, lo kenapa nih? Oh oke lah, lo sekarang misalnya nggak suka lagi sama gue, nggak suka, kecewa, kurang suka sama kita, boleh tahu nggak alasannya apa? Kita pengen jadi lebih baik. Itu yang kita lakuin terus sampai sekarang. Dan itu yang bikin, ya maksudnya kita sendiri berusaha grow terus dari situ. Berikutnya adalah jangan sampai gini, produk lo tuh sebenarnya produk yang bisa repeat order. Contoh gini, baju bisa repeat order nggak sih? Bisa loh. Orang beli baju lebih dari satu. Cuman lo ingetin nggak? Lo kasih tau nggak ada model baru? Bener nggak? Ya, dan lo juga perlu tahu kira-kira orang tuh beli baju berapa lama sekali sih. Nah, itu juga tuh yang perlu kalian nge. Contoh kalau produk-produk yang dikonsumsi gampang, sebulan sekali habis, 2 bulan sekali habis. Tapi produk yang dikonsumsi pun lo bisa kira-kira beli lagi kapan ya?
Kecuali mungkin kayak sofa nih ya. Kalau sofa sekali doang gitu kan. Ya, nah itu dia. Nah tugas seller kita adalah kalau bisa kita ngatur siklus konsumsi gitu. Dulu waktu gue jual suplemen, gue punya pendataan kuat sampai gini, setiap produk gue hitung isi kapsulnya berapa, dosisnya gue hitung berapa, harusnya lo habis dalam berapa lama. Bahkan gue setelah orang beli 3 hari kemudian gue bakal kontak, udah lu pakai belum? Karena apa? Gue pengen tahu day one lu kapan. Dari day one lu kapan, gue tahu kapan hari terakhir lu, kurang lebih, bener nggak? Dan gue bisa dapat repeat order ketika barang lu habis. Ya, nah jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakuin biar pembeli lu repeat order? Jadi kalau tadi rangkuman dari poin-poin yang gue bahas ya, sebenarnya simple. 1, pembeli itu butuh dibikin rasa wow. Rasa wow kalau produk lu biasa aja, produk lu generik atau apa, lu bisa kasih dengan mungkin kayak hal simple yang bikin itu jadi beda. Contoh gini, lu jual barang apa power bank deh. Power bank yang diharapin orang ya awet. Susah juga nggak pengen beli lagi, tapi lu kasih bonus tertentu, bonus khusus yang personalized, lihat cowok apa cewek, udah gitu mungkin ada thank you card, itu sesuatu yang kadang bikin orang lebih menyentuh, bener nggak? Sambil kayak nanti diingetin gimana kak power banknya, cocok nggak? Nanti inget ya kalau kakak nanti ada butuh apa, ingat kita lagi. Itu kan hal-hal simple, hal-hal sepele yang bisa bikin orang tuh ngerasa diservis lebih, karena orang Indonesia senang diservis kok basicnya tuh. Gitu. Banyak yang apa ya? Banyak yang pengen merasa jadi kayak penjabat gitu. Kalau lu servis, seneng banget deh. Daripada situ judes yang sini deh, gue bener-bener diservis, gue diagung-agungkan. Nah, itu poin yang pertama. Jadi lu bisa bikin rasa wow. Kedua, lu buat siklusnya. Lihat siklus pemakaiannya berapa lama, kurang lebih gimana. Dan siklus ini lu harus lakukan yang ketiga, pendataan. Database pembeli ini adalah nyawa lu. Pendataan ini yang perlu kalian perlu ingetin lagi, perlu kalian kontak lagi, perlu ditawarin lagi supaya ingat sama kalian dan beli lagi produk kalian, repeat order produk kalian. Gitu, itu adalah yang ketiga. Nah, yang keempat, lu mulai nih, lu mau ngingetinnya pakai apa? Mau pakai chat, mau pakai dari Shopee, mau dari TikTok, mau dari mana, gitu kan? Lu perlu kalau misalnya lu pakai chat, lu punya database, lu perlu buat ngeblasnya, gitu kan? Nah, buat ngeblasnya gue nemu ada satu tools namanya sebari.co.id, lu bisa cek, itu bisa buat ngeblas WhatsApp dan itu bisa buat ngerapihin konsumen CRM kalian. Jadi CRM kalian itu bisa lebih rapi dan ngejualnya bisa lebih laku, gitu kan. Atau kalau kalian kalau misalnya di Shopee kan susah nih gue ngeblis database, lu jual pakai link creator. Jadi itu satu project yang barengan di mana Sebari dan link creator itu ternyata saling berhubungan. Lu punya beli link creator berarti Sebari bisa buat ngeblas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu sangat ngebantu banget, sangat memudahkan banget, gitu kan. Nah, terakhir, nah kalau bisa, lu perlu punya personal touch atau hubungan sama si pembeli tersebut. Dengan kita hubungan personal, itu bakal bikin mereka nggak enak, dan kalau misalnya mereka mau beli barang, belinya ke kalian lagi. Jadi kebayangkan, itu dia beberapa cara supaya repeat order lu naik. Karena kalau repeat order lu kagak naik, udah deh, capek, mau sampai kapan sih jualan cari orang baru terus, mau ngiklan terus, nanti boncos terus, bener nggak? Sedangkan yang lama kalian lupain. Padahal ini nih, menurut gua emasnya tuh ada di sini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang bertanya, lu tulis di komen, bakal gua jawab di Q&A minggu depan. Jangan lupa juga buat like dan share.